Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya di sini akan memaparkan tentang sejarah peradaban Islam, fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah dan Madinah ini diperoleh oleh Rasulullah berkewajiban untuk berdakwah setelah turunnya wahyu kedua, yakni surat Al-Mudassir ayat 1-7 yang mengharuskan Rasulullah untuk berdakwah seperti itu. Di fase Mekah yaitu tentang pembinaan dan pendidikan tauhid. Yang di fase Madinah yaitu pembinaan pendidikan sosial masyarakat dan politik. Yang pertama, fase Mekah. Fase Mekah itu dengan dua strategi. Rasulullah secara pertama itu secara sembunyi-sembunyi, dan selanjutnya itu dengan secara terang-terangan. Yang secara sembunyi-sembunyi ini beliau lakukan di lingkungan keluarga. Yang kedua, selanjutnya itu di kalangan para sahabat, seperti itu. Lalu dakwah terang-terangan beliau lakukan setelah hijrah ke Taif. Mendakwah Rasulullah itu tidak mudah melawan para kaum kafir, seperti itu. Beliau hijrah ke Taif karena ada pemboikotan, seperti itu, pemboikotan kepada Bani Hashim. Nah, dari situ beliau keluar ke Mekah, yaitu di Taif. Dan setelah di Taif belum juga beliau merasa tertekan, seperti itu. Lalu Allah menurunkan peristiwa besar, yakni yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini perkembangan Islam menjadi sangat pesat, seperti itu. Yang mana ada dua suku dari Madinah atau Yasrib. Mereka itu hijrah berhaji di Mekah, dan mereka pun mau masuk Islam melalui 3 gelombang. Gelombang yang pertama, mereka datang kepada Rasulullah untuk menyatakan mereka mau masuk Islam, dan Rasulullah mau mendamaikan dua suku yang tidak akur tersebut, yakni kaum Aus dan Khazraj, seperti itu. Lalu di gelombang kedua, mereka datang lagi kepada Rasulullah untuk menyatakan ikrar kesetiaan, seperti itu. Mereka kembali lagi ke Yasrib dan datang lagi kepada Nabi Muhammad di tahun ke-13 kenabian. Di ke-13 kenabian itu mereka menyatakan untuk membawa Rasulullah ke Yasrib, meminta Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin mereka, dan disebutlah dengan Aqobah kedua, seperti itu. Lalu dakwah Rasulullah itu pertama untuk memperbaiki akhlak, yang kedua memperbaiki dan meluruskan ketauhidan, menyampaikan persamaan hak dan kewajiban, mengubah kebiasaan bertaklid, seperti itu. Lalu di fase Madinah lebih ditekankan kepada pendidikan dasar masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan, seperti itu. Yang pertama, Rasulullah mendirikan masjid, tujuannya untuk mempersatukan berbagai umat Islam dalam satu majelis, seperti itu. Lalu dalam masjid itu juga bisa digunakan untuk sholat berjamaah, bermusyawarah, ataupun menyelesaikan perkara-perkara yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, mempersatukan atau mempererat tali silaturahim, atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Selanjutnya Rasulullah melakukan perjanjian untuk saling membantu antara sesama kaum muslim dan non muslim. Nah,
Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Nah, disitulah dakwah Rasulullah menjadi berkembang seperti itu. Masih banyak yang dilakukan, yaitu peperangan dan berbagai macam perkara-perkara yang selalu timbul dalam masyarakat. Tambahan dari saya, setelah Rasulullah wafat, digantikanlah kepemimpinan ataupun kekhalifahan dalam masyarakat Islam itu oleh para khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah, yang terkenal yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Yang pertama Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyid Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyid Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Sayyid Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu kemajuan peradaban Islam yang dicapai oleh para khulafaur rasyidin, yang pertama itu merumuskan Al-Quran Al-Karim, yang kedua memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan, yang ketiga mengajarkan ilmu untuk memerangi kebodohan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.